Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here we were from group 9. We will deliver our teamwork about analyzing article with the 10 high order thinking skills or HOTS. With the member, the first Novia Morianti, second Putuhan Dio, and the third Diana Priprastiani. Okay, we will deliver our presentation, and the first will be delivered by me, Diana Priprastiani. The first is identity, with the title Enhancing Student Higher Order Thinking Skill in Science to Instead Strategy. Jadi, kita mengambil judul analisis artikel tentang meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam sains melalui Instat. With the name is Journal of Baltic Science Education. Namanya itu yaitu jurnal dari Baltic Pendidikan IPA, Matematika MIPA. With the ISSN is the first ISSN 1648 till 3898//, and the second EISSN 2538 till 7138/online/. With the instance, the first 11 Maret University Indonesia, and the second Salatiga Institute of First Islamic Studies Indonesia. Jadi instansinya itu berasal dari pertama Universitas 11 Maret Indonesia dan pendidikan agama Islam dari Universitas Salatiga Indonesia. With the index is 12 dengan indeks 12. And the next is about abstract. This research aims to examine the effectiveness of the Instat strategy on comparison to other teaching strategies such as inquiry, student teams, achievement division or state, and lecture method. To reduce the gap of higher order thinking skills between upper academic or UA and lower academic or LA groups of students. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menguji efektivitas strategi Instat dibandingkan dengan strategi pembelajaran lainnya seperti penyelidikan or inquiry learning, divisi prestasi tim mahasiswa or STAT, dan metode ceramah. Nah, gunanya ini untuk mengurangi kesenjangan keterampilan berpikir tingkat tinggi antara kelompok siswa akademik tingkat atas dan kelompok siswa akademik tingkat bawah. The research participants were 136 7th grade students in total, which consists of two groups of 36 UA and 36 LA students. Jadi di sini tuh partisipan penelitiannya itu berasal dari 136 siswa kelas 7 secara total. Yang terdiri dari dua kelompok, yaitu 36 siswa akademik tingkat atas dan 36 siswa akademik tingkat bawah. The students were selected to a stratified random sampling from 27 public junior high school in Surakarta, Indonesia. Jadi tuh para siswa ini dipilih melalui stratified random sampling menggunakan teknik pemilihan sampel. Ya, teknik pemilihan sampel ini yang disebut juga dengan sampling dari 27 SMP negeri di Surakarta, Indonesia. The treatment place were determined through an intake group
The research design employed pre-test, post-test, non-equivalent control group of quasi-experiment. Jadi tuh kelas perawatan ini ditentukan melalui kelompok yang utuh. Nah, jadi desain penelitian ini menggunakan kelompok kontrol kuasi yang berasal dari pre-test, post-test, dan non-setara. The higher order thinking skills were measured by essay tested as an instrument. Jadi, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini diukur dengan lembar tes esai sebagai instrumennya. Data were analyzed by utilizing ANCOVA with the pre-test score as the cover rate. The findings revealed that INST have optimally improved higher order thinking skills in comparison with the inquiry, stat, and lecture method. Instead, we are able to reduce the gap of higher order thinking skills between UA and LA students rather than inquiry, stat, lecture method as teaching strategies. Jadi, data ini dianalisis dengan menggunakan ANCOVA dengan skor pretest sebagai covariatnya. Temuan mengungkapkan bahwa INSTA telah secara optimal meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dibandingkan dengan metode inquiry, stat, dan ceramah. Instat ini terbukti mampu mengurangi kesenjangan keterampilan berpikir tingkat tinggi antara siswa akademik tingkat atas dan siswa akademik tingkat bawah daripada metode inquiry, stat, dan ceramah sebagai strategi pembelajaran. Okay, and the next present will be present by my friends. Okay, now I will explain the introduction section of this journal. So, Indonesian students' high-order thinking skill are relatively low, and there is a skill gap between upper academic and low academic student. Less successful inquiry learning applied because of the same allocation of learning time. This problem can be solved by tutorial learning strategies. Instead, can improve hot skill and reduce skill gap between upper academic and low academic student. Jadi pada bagian pendahuluan di jurnal ini mengatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia itu masih relatif rendah dan masih ada jarak kemampuan antara siswa yang memiliki akademik tinggi atau siswa pintar dengan siswa yang memiliki akademik rendah atau siswa yang kurang pintar begitu. Dan pembelajaran inquiry yang sudah banyak diterapkan itu masih kurang berhasil karena masih memiliki alokasi waktu yang sama, sedangkan pada siswa tersebut memiliki dua kemampuan yang berbeda, yang tadi siswa yang kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuan rendah. Nah, sebenarnya mereka itu memiliki alokasi waktu belajar yang berbeda, tapi pada pembelajaran inquiry mereka itu masih memiliki alokasi waktu yang sama. Jadinya hal tersebut itu menjadikan pembelajaran inquiry masih kurang berhasil. Nah, untuk mengatasi masalah ini bisa menggunakan strategi pembelajaran tutorial, di mana Instat dalam hal ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan juga mengurangi jarak kemampuan antara siswa yang memiliki akademik tinggi dengan siswa yang memiliki akademik yang rendah. Next, in the methodology section, this research employed quasi-experiment, pretest, post-test, non-equivalent control group design. During the experiment, students were distributed in 8 treatment classes, each of which was through 2 treatment classes of Instat, inquiry, stat, and lecture method. This research used stratified random sampling to
27 public secondary school in Surakarta. The research participants were 17 upper academic and 17 low academic students from the 4 selected schools. The students' high order thinking skill in this research were measured by means of essay worksheet. ANCOVA was employed for the data analysis with a pretest score as a covariate. Jadi pada metode di jurnal ini dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen pretest post-test dengan desain kelompok kontrol tidak setara. Nah, selama penelitian ini siswa akan dibagi menjadi 8 kelas dengan 2 kelas itu merupakan kelas instat, 2 kelas itu inquiry, 2 kelasnya itu stat, dan 2 kelasnya itu menggunakan metode ceramah biasa. Nah, pada penelitian ini menggunakan sampling bertingkat untuk 27 sekolah yang ada di Surakarta. Jadi dari 27 sekolah ini dipilih 4 sekolah, di mana masing-masing sekolah yang terpilih ini akan dipilih lagi 17 siswa yang memiliki akademik tinggi dengan 17 siswa yang memiliki akademik yang rendah. Nah, untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ini digunakan lembar kerja esai. Nah, dan untuk menganalisis datanya itu digunakan ANCOVA dengan nilai pretestnya itu dijadikan sebagai covariate-nya. My name is Hani. Here I will to explain the result of the journal that we have analyzed. So the data analysis is using the ANCOVA test. ANCOVA was employed from the data analysis with pretest scores as a covariate. The result of the ANCOVA test on the student higher order thinking skills during the treatment learning strategies, academic ability, and the interaction of learning strategies and academic ability are visualized in the table 2. Based on the learning strategies of table 2, concluded that there is highly significant influence from the learning strategies towards the student higher order thinking skills. And then the table 3 demonstrates that the students who were learning based on Instat had employed their higher order thinking skills than the students who were given either inquiry, stat, or lecture method throughout their learning process. Jadi di sini siswa yang menggunakan strategi belajar Instat itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi lebih baik dari siswa-siswa yang menggunakan strategi belajar inquiry, stat, atau metode ceramah. Sedangkan di sini juga terlihat kalau siswa yang menggunakan metode inquiry itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan strategi belajar stat atau metode ceramah. Kemudian siswa yang menggunakan metode belajar stat itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi lebih baik daripada siswa yang menggunakan strategi belajar dengan menggunakan metode ceramah. And then the table 4 displays that US student or upper academic student have a higher order thinking skills, corrected mean score as 62,515, which is higher than LS student or lower academic student with score of 70,248. This is established that US students have a better higher order thinking skills than the LS student. Jadi di sini dari tabel 4 ini membuktikan atau menetapkan bahwa siswa yang memiliki akademik yang lebih tinggi itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih baik daripada siswa yang akademiknya itu rendah. And then table 5, interaction between learning strategy and academic ability. The table 5 displays that the higher order thinking skills of US students who were learning with Instat did not have a significant destination from LS student who studying with the same strategy. Jadi dari sini itu apabila
siswa yang memiliki akademik tingkat tinggi dengan siswa yang memiliki tingkat rendah yang memiliki akademik tingkat rendah itu sama-sama menggunakan INSTAT itu tidak terlihat signifikan antara skor untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya. Sedangkan apabila siswa yang memiliki akademik tingkat tinggi itu menggunakan strategi belajar inquiry, START atau metode ceramah, itu pasti terlihat kalau memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih baik daripada siswa yang memiliki akademik tingkat rendah yang menggunakan metode belajar yang sama. Jadi dari sini itu dapat disimpulkan bahwa itu dapat meminimalkan gap antara siswa yang memiliki akademik tingkat tinggi dengan siswa yang memiliki akademik tingkat rendah dalam hal kemampuan berpikir tingkat tingginya. And then the conclusion, the finding confirmed that the INSTAT have become the most optimal learning strategy for improving student higher order thinking skills when compared to inquiry, STAT, and lecture method. It was also justified that students' academic ability has influence towards student higher order thinking skills. It is maintained that upper academic students have better higher order thinking skills than lower academic students. INSTAT learning strategy has proven to be able to narrow the higher order thinking skill gap between UA and LA students and has become the most advantageous strategy to elevate students' higher order thinking skills when compared to other learning strategies. Jadi dari sini itu kesimpulannya INSTAT lah yang merupakan strategi terbaik dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Di sini juga itu INSTAT itu dia meminimalisir gap antara gap dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa yang memiliki akademik tingkat tinggi maupun siswa yang memiliki akademik tingkat rendah.